pasukan salib ataupun perang salib itu identik dengan tempat-tempat yang berada di Timur Tengah. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam yang ditaklukkan oleh Sultan Utsmaniyah Muhammad bin Murad atau Muhammad Al-Fatih. Nah, yang membuat saat itu pasokan rempah-rempah di Eropa itu terhambat. Pasokan rempah-rempah ini sangat penting bagi Eropa untuk menjalani kehidupan di musim dingin. Yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol sendiri selaku pasukan salib ini mungkin hanyalah imperialisme. Tapi di saat yang bersamaan kedatangan pasukan salib ini membuat kesultanan-kesultanan di Nusantara meminta bantuan kepada kekhalifahan Islam yang saat itu berpusat di Istanbul, Utsmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk teman-teman sejarah peradaban Islam dan semuanya. Podcast kali ini bertemu dengan saya Alfiatul Laili untuk pertama kalinya. Nah, podcast kali ini saya ditemani oleh rekan saya Rafid Anggor selaku HMPS SPI Speed dari Departemen Penelitian dan Pengembangan. Nah, topik yang kita bahas kali ini yaitu kedatangan pasukan salib ke Nusantara. Nah, pasukan salib itu sendiri kan dicetus oleh Paus Urbanus II dan terjadi selama kurang lebih 700 tahun. Nah, dalam perang salib ini dibagi menjadi 3 periode dan banyak meninggalkan korban jiwa dan kerugian yang amat besar. Nah, karena kan perang salib itu kan sudah terjadi sangat lama ya. Nah, perang salib itu sendiri kenapa sih kok bisa datang ke Nusantara? Maksudnya pasukan-pasukan salib itu dari bangsa mana kok bisa datang ke Nusantara itu sendiri? Oke, baik, terima kasih atas waktunya mengundang saya dalam podcast ini. Kedatangan pasukan salib di Nusantara. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak Lail itu, pasukan salib ataupun perang salib itu identik dengan tempat-tempat yang berada di Timur Tengah, lebih tepatnya di Syam, Yerusalem, Mesir, Antioquia. Namun di sini kita perlu garis bawahi juga bahwa pasukan salib ini juga pernah datang ke Nusantara. Itu bagaimana ceritanya? Gelombang pasukan salib di Nusantara ini datang akibat intinya karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam yang ditaklukkan oleh Sultan Utsmaniyah Muhammad bin Murad atau Muhammad Al-Fatih. Nah, yang membuat saat itu pasokan rempah-rempah di Eropa itu terhambat. Pasokan rempah-rempah ini sangat penting bagi Eropa untuk menjalani kehidupan di musim dingin. Rempah-rempah sangat berguna untuk mereka bagi menghangatkan tubuh, untuk masakan. Nah, kurangnya rempah-rempah ini membuat bangsa-bangsa Eropa saat itu ingin melakukan perjalanan. Nah, mungkin apa yang kita kenal di dalam perjalanan bangsa Eropa mencari rempah-rempah ini kita kenal dengan istilah 3G. God, nah, God Glory Gospel. Hanya saya mengira pada zaman itu atau zaman ketika pasukan salib melakukan perjalanan itu mereka tidak melakukan 3G itu, karena apa yang dilakukan pasukan salib selama perjalanan itu menyebabkan kerusakan. Nah, kemudian kita lanjut tentang siapakah sebenarnya pasukan salib yang datang ke Nusantara ini. Jika kita tahu di pelajaran sejarah kalau bangsa Portugis dan bangsa Spanyol adalah bangsa imperialis pertama yang datang ke Nusantara, ya. Mereka adalah salah satu atau salah dua dari anggota pasukan salib. Pasukan salib ini terdiri atas negara-negara Kristen yang bersatu dalam komando Paus di Vatikan. Jadi mereka itu sebenarnya nggak terfokus dalam satu kesatuan atau satu instansi, enggak. Pasukan salib itu banyak negaranya seperti Venesia, Rhodos, Malta, kemudian Liga Roma Suci, Portugis, Spanyol, Perancis sendiri bahkan. Nah, kemudian perjalanan itu menjalar ke pertempuran di Laut Tengah Mediterania, yang tepatnya ada di
atas Afrika dan di bawah benua Eropa itu kan ada laut. Nah, di situ ada pertempuran antara pasukan Muslim dan pasukan Salib. Dahulu masih eranya Ayyubiyah dan Mamluk yang dikomandoi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Sultan-Sultan Mamluk. Nah, kemudian berlanjut ke Sultan Utsmaniyah. Jadi apa yang kita kenal tentang perang Salib itu hanya berjalan dengan komando pasukan Islam di bawah Salahuddin Al-Ayyubi dengan Kesultanan Ayyubiyah. Itu tidak benar juga, karena pasukan Salib masih berkobar, perang Salib masih berkobar ketika Kesultanan Utsmaniyah sudah mulai eksis dalam ekspedisi militer Islam. Bahkan ketika mereka menjabat khalifah. Portugis dan Spanyol pasca penaklukan Andalusia, merebut kembali Andalusia dari tangan Muslim, melakukan perjalanan dari Andalus ke bawah benua Afrika, menjalar ke India, Samudra India. Di situ mereka mengobarkan pasukan perang Salib baru di kawasan tersebut. Jadi pasukan Salib tersebut menyerang India, Malaka. Jika mungkin Mbak Laila pernah dengar ya, serangan ke Malaka oleh bangsa Portugis, itu adalah serangan dari pasukan Salib. Jadi berarti kan awalnya bangsa Portugis dan Spanyol itu termasuk pasukan Salib kan ya? Ya. Berarti awalnya mereka hanya mencari rempah-rempah untuk sumber kehidupan kan? Ya, untuk buat makan karena mereka di sana kan terkena dampak dari perang Salib itu sendiri. Bener kan? Ya, itu adalah salah satu faktor sebenarnya. Mereka datang ke Nusantara ini karena catatan Marco Polo yang melancong ke Cina dengan jalur sutra saat itu. Dan dikatakan Marco Polo itu pernah ke Nusantara juga. Maka Marco Polo itu menyebut Sumatera itu sebagai Jawa Minor dan Pulau Jawa sebagai Jawa Mayor ya. Nah, di situ catatan tentang Nusantara yang memiliki banyak rempah-rempah itu sampai ke telinga bangsa Eropa. Sebenarnya perjalanan bangsa Eropa itu tidak terbatas atau tidak pertama kali dilakukan ketika jatuhnya Konstantinopel, enggak. Jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada perjalanan bangsa Eropa maupun bangsa Timur Tengah ke Nusantara, walaupun hanya dengan niat perdagangan. Nah, apa yang dilakukan pasukan Salib ini merupakan sebuah imperialisme yang dimana mereka ini menghancurkan. Jadi mungkin kalau Mbak Lail pernah dengar tentang penjelajah-penjelajah Portugis dan Spanyol seperti Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque ataupun Ferdinand Magellan, mungkin Mbak Lail hanya menganggap itu sebagai penjelajah. Iya. Nah, saya bilang penjelajah. Itu adalah satu poin penting di mana nama-nama yang saya sebutkan itu bukan hanya penjelajah tapi juga penjajah. Kejahatan mereka membantai pasukan Islam saat itu tercatat ya di buku ini, di bawah Panji Estegon. Di sini dijelaskan tindak kebrutalan Portugis. Di sini Vasco da Gama diceritakan bukan hanya sebagai penjelajah. Ketika mereka menjelajah, mereka juga menjajah, mereka juga membantai. Nah, siapa objek yang dibantai? Umat Islam. Itu umat Islam yang di Eropa, di Timur Tengah. Bukan. Yang di Nusantara. Yang di Nusantara, yang di India, dan yang ditemui Vasco da Gama ataupun penjelajah Portugis Spanyol lain yang menjelajah saat itu, yang mereka juga anggota pasukan Salib ya. Jika kemudian ada yang bertanya-tanya, kok bisa gitu? Apa mungkin bagaimana gambaran umumnya kalau Spanyol dan Portugis itu adalah anggota pasukan Salib? Mungkin bisa dilihat ya penggambarannya ketika film Fatahillah atau penaklukan Sunda Kelapa saat itu. Kedatangan pasukan Portugis di Jawa saat itu terlihat bahwa kapal-kapal pasukan Portugis itu ditandai dengan adanya salib merah di atas kapal mereka gitu. Jadi asumsi bahwa pasukan Salib ini datang ke Nusantara ini memang benar adanya. Kemudian juga dibuktikan dengan aktivitas salibis di Laut Tengah yang sebelumnya saya sebutkan. Ya. Nah, itu dalam kisah Panglima Utsmaniyah, Laksamana Utsmaniyah, Khairuddin Barbarossa, si janggut merah itu yang menghadapi pasukan Salib di Laut Tengah, itu juga dikisahkan bahwa
aktivitas salibis atau pasukan salib itu bukan hanya berada di Laut Tengah ataupun Mediterania, tapi juga menjalar hingga Samudra Hindia. Yang artinya bahwa Portugis dan Spanyol yang melakukan perjalanan ke Nusantara dan Samudra Hindia ini bisa kita asumsikan sebagai pasukan salib. Nah, itu ya. Terus kemudian apakah bangsa Spanyol dan bangsa Portugis ini ke Nusantara itu datangnya bersamaan atau gimana? Maksudnya kan mereka kan termasuk pasukan salib nih. Terus apa ke Nusantara itu langsung mereka datang gitu apa gimana? Untuk kedatangannya mungkin bergelombang karena tidak mungkin pasukan salib itu datang secara langsung, secara bersama-sama, apalagi dua negara. Walaupun mereka sama-sama anggota pasukan salib, tetapi kita juga perlu garis bawahi bahwa mereka masih membawa nama negara masing-masing gitu. Seenggaknya masih mencari keuntungan untuk negaranya masing-masing. Pasca penaklukan Malaka oleh pasukan salib Portugis saat itu, kemudian juga serangan pasukan Demak dan Jepara yang gagal 2 kali saat itu, yang membuat Sultan Demak Pati Unus syahid di Malaka, Maluku dan Spanyol ini maaf Portugis dan Spanyol ini melakukan perjalanan ke timur Nusantara. Pertama mereka ingin ke Sunda Kelapa, ke Jayakarta. Mereka digagalkan oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah saat itu untuk membalaskan dendam Pati Unus yang syahid di Malaka. Nah, kemudian berlanjut kepada perjalanan ke Maluku, di mana saat itu Ternate dan Tidore yang bersitegang, ada konflik lah istilahnya. Itu dimanfaatkan oleh Spanyol dan Portugis untuk menebarkan pengaruh mereka. Menebarkan pengaruh mereka ini bisa dibilang mengadu domba untuk menguasai rempah-rempah, karena kita tahu Maluku saat itu adalah salah satu pusat perdagangan rempah-rempah paling ramai di Nusantara. Nah, lambat laun Ternate dan Tidore ini kemudian sadar, ditambah lagi dengan peristiwa pembunuhan Sultan Khairun oleh Portugis saat itu, menyebabkan murkanya Sultan Babulah. Jadi bisa dibilang Ternate dan Tidore saat itu bersatu. Mereka mengusir Spanyol dan Portugis dari tanah Maluku. Mereka menyerang balik apa yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol saat itu. Kemudian Portugis lari ke Timor Leste dan Spanyol lari ke Filipina. Jadi mazhab dari pasukan salib itu kan Katolik. Maka kita bisa lihat sekarang bahwa mazhab Kristen yang paling besar di antara Filipina dan Spanyol ini adalah mazhab Katolik. Jadi sesuai dengan apa yang digambarkan sejarah bahwa kedatangan pasukan salib ini adalah untuk menguasai rempah-rempah bermazhab Katolik, kemudian diusir oleh Ternate dan Tidore, yang Spanyol ke Filipina, yang Portugis ke Timor Leste. Dari awalnya itu cuma mencari rempah-rempah, kemudian para pasukan salib ini menyebarkan seperti kristenisasi gitu, kayak di perang salib apa gimana? Untuk penyebaran agama Kristen ini saya tidak berani bilang kalau mereka menyebarkan agama Kristen Katolik. Karena apa yang mereka lakukan terhadap negara jajahan atau negara yang mereka lalui itu adalah kehancuran. Kalaupun ada, mereka melakukannya dengan paksaan. Mungkin seperti di Andalusia, mereka memaksa masyarakat Muslim saat itu ya untuk masuk Kristen dengan paksa. Kalau enggak, mereka harus keluar dari Andalusia gitu. Jadi kalau saya bilang itu termasuk gospel, iya. Cuman untuk gospel secara menyeluruh itu mungkin baru dilaksanakan ketika zamannya Kristen Protestan sudah mulai menyebar di dunia. Jadi saya masih belum berani kalau itu juga termasuk gospel juga, karena masih simpang siur juga. Seberapa lama sih bangsa Spanyol yang Portugis di Nusantara? Kan setelah itu kan di Nusantara banyak penjajahan kan dari Belanda, Jepang. Itu bangsa Spanyol dan Portugis itu bertahan berapa lama di Nusantara? Untuk kedatangan pasukan salib Portugis dan Spanyol sendiri ini bisa kita asumsikan bahwa mereka datang pada abad ke-16 dan 17, mungkin sekitar 1-2 abad. Karena kemudian ada bangsa lain dari Eropa yakni Belanda itu yang datang. Nah, kita juga harus memperhatikan bagaimana posisi Portugis dan Spanyol itu. Posisi Portugis dan Spanyol di Nusantara ini hanya terbatas di Malaka dan Maluku. Mereka tidak bisa
menaklukkan Jawa seperti yang saya bilang, karena adanya serangan dari Demak yang menggagalkan pendudukan Portugis di tanah Jawa itu. Kemudian di Maluku itu pun sudah diusir oleh Ternate dan Tidore. Maka bisa kita asumsikan em, pasukan salib ini hanya terfokus di Malaka. Itu pun tidak lama mulai bangkitlah Kesultanan Aceh dalam eh, melawan Portugis, di mana posisi dari Portugis kemudian pasukan salib ini digantikan oleh Belanda, dan Belanda ini mazhabnya beda lagi, bukan Katolik, Protestan. Jadi pengaruhnya nggak terlalu banyak ya di Nusantara, kan soalnya cuma di satu wilayah doang kan. Jadi pengaruhnya apa dengan segi Maluku kan ya tadi sudah. Untuk pengaruh secara yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol sendiri selaku pasukan salib ini mungkin hanyalah imperialisme. Tapi di saat yang bersamaan kedatangan pasukan salib ini membuat kesultanan-kesultanan di Nusantara meminta bantuan kepada kekhalifahan Islam yang saat itu berpusat di Istanbul, Utsmania. Jadi saat itu seluruh kesultanan Islam diwakili oleh Kesultanan Aceh Darussalam meminta bantuan dari Istanbul, eh, yang isinya intinya gini, wahai Sultan, kami membutuhkan bantuan sebagai kami rakyatmu, masyarakat Islam, meminta bantuan kepada Khalifah Islam karena ada serangan pasukan salib yang memiliki persenjataan lebih canggih daripada kami. Maka kemudian saat itu dikirimlah 300 pasukan Utsmaniyah dari Yaman itu ke Aceh. Itu bukan pasukan ya istilahnya, itu lebih ke teknisi atau instruktur ya. Jadi mereka lebih ingin melatih pasukan di Nusantara itu untuk meniru gaya militer Turki Utsmani, kekhalifahan Utsmaniyah. Jadi ya, seperti pembuatan meriam, disiplin militer, kemudian strategi perang, itu mereka mempelajari dari situ. Berlanjut kepada Kesultanan Mataram yang juga mengirimkan delegasinya untuk meminta pengakuan kepada Khalifah Islam dan juga meminta bantuan seperti tadi instruktur dan teknisi-teknisi untuk pasukan mereka, untuk militer mereka. Jadi dampak yang dirasakan dengan kedatangan pasukan salib di Nusantara ini juga adanya satu modernisasi perkembangan teknologi militer di Kesultanan Islam di Nusantara ini. Bagaimana kemudian kekhalifahan Utsmaniyah ini selaku pemegang tahta khalifah Islam memberikan bantuan berupa teknologi-teknologi yang sudah mereka yang sudah mereka ciptakan dalam perang-perang salib di kawasan Timur Tengah atau Balkan. Dampaknya nggak terlalu banyak sih ya, kemarin cuma di imperialisme doang. Nanti setelah itu pasukan Spanyol sama Portugis berarti langsung pergi ke Nusantara ya setelah Belanda datang. Masih menetap itu, masih menjajah. Perspektif Nusantara ini luas. Jadi Nusantara ini bukan Indonesia. Nusantara ini adalah gugusan kepulauan di Samudra Hindia. Jadi kalau kita aneksasi bahwa Indonesia itu Nusantara, itu salah. Nusantara itu juga Malaysia, Thailand Selatan, Filipina, Timor Leste, Brunei Darussalam. Nah, memang di usianya pasukan salib Portugis dan Spanyol dari Maluku ini memang mereka masih menetap di Nusantara, di Filipina Selatan dan di Timor Leste. Tapi kita kembali lagi bahwa penjajahan negara-negara Eropa di Nusantara ini terpetak-petak. Kemudian kenapa Malaysia bisa pisah dengan Indonesia itu kan karena penjajahnya beda. Kenapa Timor Leste pisah dengan beda dengan Indonesia itu kan penjajahnya beda. Brunei Darussalam kan juga gitu. Karena kemudian yang digunakan negara-negara modern saat ini seperti Indonesia, Timor Leste, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina itu karena perbedaan penjajahan. Jadi Filipina dulu dijajah Spanyol, kemudian Amerika Serikat, Brunei Darussalam dijajah Perancis dulu kalau nggak salah. Kemudian Malaysia dijajah Inggris, kalau kita Belanda, Timor Leste Portugis. Nah itu kan beda-beda. Maka
ketika merdeka pun akan sangat susah ketika kita lebih dulu merdeka dari Belanda tapi Malaysia belum merdeka dari Inggris. Nah itu yang membuat kemudian pemetakan Nusantara tetap aja jadi negara-negara kecil selain Indonesia ya. Sebenarnya tuh daya tarik di Nusantara itu apa sih yang menyebabkan pasukan kami ke Nusantara? Nah bisa dilihat kan Nusantara kan sekarang apa ya, terlihat biasa aja, bukan biasa aja sih, apa ya, sekarang malah kan bangsa Eropa yang lebih maju. Itu kenapa? Daya tariknya di Nusantara itu apa sih sebenarnya? Bahan mentah, rempah-rempah. Kemudian kita berkaca bahwa terkenalnya Nusantara, tersohornya Nusantara ini sudah sangat lama. Hubungan pertama yang kita lakukan ini adalah dengan tanah India, berlanjut kepada hubungan dengan Khalifah Islam Bani Umayyah saat itu yang berhubungan dengan Sriwijaya saat itu. Di situ sudah ada perdagangan kayu gayo, itu yang untuk yang dipakai untuk penggarum. Nah, itu sudah ada hubungan di situ. Kemudian berlanjut kepada kerajaan-kerajaan adidaya seperti Singosari dan Majapahit. Nah, inti dari sebenarnya itu ada di Majapahit yang membuat Nusantara ini kemudian lebih dikenal sebagai bukan hanya negara penghasil bahan mentah atau rempah-rempah, tapi sebagai negara adidaya. Nah, pecahnya Majapahit yang menghasilkan kesultanan-kesultanan Islam ini juga kemudian diperhatikan, di mana mereka bisa menata itu semua. Hubungan-hubungan antar pulau dengan satu komando Khalifah Islam di Timur Tengah saat itu sangat berjalan lancar. Jadi itu yang ingin dirusak oleh pasukan salib atau pasukan Portugis Spanyol itu untuk menguasai rempah-rempah. Kita akan tahu bagaimana sifat dari musuh Islam yang tamak, kemudian sombong, kemudian rakus akan harta, kekuasaan, kekayaan gitu. Mungkin itu. Jadi bangsa Portugis dan Spanyol itu masuk pasukan salib dan datang ke Nusantara awalnya itu karena mereka terdampak dari perang salib yang banyak menimbulkan kerugian, sehingga datang ke Nusantara untuk mencari pasokan makanan. Karena kan habis perang itu kan banyak ya apa yang nggak tumbuh gitu kan ya. Ya benar. Apalagi kondisi geografis Eropa ini sama sekali atau susah lah untuk ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, seenggaknya tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk bahan makanan. Maka itu kemudian karena mereka sangat menggantungkan perdagangan Konstantinopel setelah ratusan tahun namanya, kemudian kan ada shock terapi kan, tiba-tiba pasokan makanan yang begitu melimpah itu kemudian terhenti ketika Konstantinopel jatuh. Itu yang sebenarnya mendorong mereka untuk menjelajah, bukan hanya di Nusantara tapi juga di Amerika. Di Amerika itu kan kita tahu suku aslinya kan Indian. Nah, kita lihat rata-rata mereka kan kulit putih semua gitu. Nah, itu yang membuat mereka kemudian menjelajah, juga menebarkan pengaruh imperialisme, termasuk juga gospel, walaupun dalam tanda kutip mereka tidak melakukan gospel secara penuh dan menyeluruh gitu. Nah, terima kasih untuk Rafid sebagai pemateri podcast kali ini. Nah, sampai jumpa untuk podcast selanjutnya. Salam SBI, salam peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.